Hello people with the spirit of learning. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang apa itu grid dan juga tipe-tipe grid yang ada pada tampilan project UI design. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa aja sih tipe-tipe grid yang biasanya dipakai dalam tampilan UI design, nah di sini kita akan mencari tahu dahulu ya pengertian secara ringkas dari grid itu sendiri. Oke, nah yang pertama di sini ada pengertian dari grid. Grid adalah sebuah garis vertikal atau horizontal yang disusun secara beraturan. Tujuannya untuk memudahkan kita sebagai seorang desainer dalam menyusun konten yang akan dibuat agar terlihat lebih rapi. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan grid. Jadi jika kalian lihat ya, grid itu adalah kalau di sini contohnya berarti garis vertikal ya atau dari atas ke bawah. Nah, terus disusun secara horizontal. Jadi ada garis vertikal dan bersusun atau beraturan secara horizontal. Di sini ada sekitar 1 2 3 4 12 ya. Di sini ada angkanya. Jadi ada 12 grid, 12 garis vertikal yang satu garis vertikal yang tersusun 12 kali secara horizontal. Nah, penggunaan gridnya seperti ini contohnya. Dengan menggunakan grid, kita sebagai desainer akan lebih mudah memposisikan konten, atau kita juga bisa nih sebagai seorang desainer lebih mudah membagi konten ke dalam beberapa layout. Contohnya nih, bisa lihat di sini ya. Jadi untuk tampilan ini nih, garis-garis atau di sini wireframe untuk teksnya yang berwarna gelap, dia memakai 3 grid ya, 1 2 3. Lalu di sini dia memakai 2 grid. Nah, itulah fungsi dari grid. Lebih memudahkan kita dalam menempatkan sebuah konten agar lebih presisi ya atau lebih rapi. Lalu di sini juga nih setiap tabelnya dia setiap gambar dari tabelnya ini memakai 1 grid ya. Lalu di sini untuk pengelompokannya dia menggunakan 1 2 3 4 5 6 grid. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada contohnya nih jika kalian kurang jelas dengan yang ini. Nah, ini ada contoh lagi penggunaan grid. Kita lihat ya, jadi setiap komponen ini nih atau setiap grup dari kontennya ini dia memakai 1 grid ya. Lalu ini 1 grid lagi, ini 1 grid. Nah, jadi dengan menggunakan grid kita sebagai seorang UI designer akan lebih rapi dan lebih mudah menempatkan posisi kontennya. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui grid dan juga penggunaannya, kita akan mempelajari apa aja sih tipe grid pada tampilan UI design. Nah, yang pertama, di sini ada grid yang paling standar biasanya digunakan dalam tampilan web, yaitu column grid atau grid kolom. Yaitu bisa terdiri dari, ini hanya contoh ya, jadi nggak harus 12, bisa aja misalnya kita pakai yang 8 grid atau 6 grid, nah itu tergantung dari si desainernya ini nih mau bikin berapa grid ya. Oke, nah ini contoh penggunaannya ya. Jadi setiap grid itu terdiri dari 1 vertikal dan juga jarak antara grid ini disebut dengan gutter ya. Nah, jaraknya ini akan beraturan secara terus-menerus sesuai dengan jumlah grid yang ada pada tampilan. Nah, contoh penggunaannya di sini saya mengambil contoh dari tampilan website Medium. Nah, Medium ini menggunakan column grid, di mana dia membagi 3 konten ke dalam grid yang berbeda. Jadi ini susunan gridnya dia memakai 4, lalu di sini memakai 2, dan ini sisanya. Nah, dengan menggunakan grid bisa kita lihat contohnya di sini ya, tampilan Medium akan terlihat lebih rapi dan pastinya juga lebih mudah dalam menyusun konten-kontennya. Lalu selanjutnya ada hierarchical grid. Nah, yang disebut dengan hierarchical grid, perbedaannya kan yang sebelumnya tadi ini hanya lurus ya secara beraturan. Nah, hierarchical grid ini fungsinya sama, tetap untuk mengatur konten layout agar lebih mudah kita sebagai seorang UI designer. Tapi perbedaan hierarchical ini adalah menyusun gridnya atau menyusun kontennya sesuai hierarki. Nah, hierarki ini pengertiannya adalah membedakan mana yang lebih penting, mana yang penting, dan mana yang tidak terlalu penting. Makanya dibuat gridnya seperti ini. Jadi biasanya itu hierarki itu misalnya nih yang paling besar itu berarti konten utama ya, atau yang lebih penting. Lalu yang agak kecil berarti konten yang penting, dan seterusnya berarti yang kecil itu yang tidak terlalu penting.
Nah, seperti ini penggunaannya, hampir sama dengan column grid tadi ya. Lalu di sini contohnya bisa kita lihat sebuah tampilan website. Di sini dia memakai layout hierarchical grid. Bisa dilihat ya yang ditandai dengan warna ini. Nah, itu adalah gridnya. Nah, kita lihat di sini ada grid yang kecil nih mengisi konten untuk judul dan juga sedikit deskripsi ya. Jadi ini diibaratkan itu tidak terlalu penting. Sedangkan fokus utamanya itu adalah si thumbnail ini nih atau si gambar ini. Maka bisa kita lihat di sini grid yang digunakan agak besar ya. Begitupun seterusnya. Ini agak besar, lalu ini agak lebar. Jadi pertama goalsnya itu user akan melihat ke sini, lalu ke sini kategorinya, lalu baru melihat si detail-detail yang kecil ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan hierarchical grid. Sini ada contoh lagi hierarchical grid ya. Bentuknya nggak terlalu beraturan kan, ada yang besar atau lebar seperti ini, lalu sempit seperti ini. Nah, bawahnya juga ukurannya beda-beda. Nah, itulah yang disebut dengan hierarchical grid. Oke, people with the spirit of learning, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.